Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islam wal iman wa amarna bi ittihadil wasiyatil arham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana Bu? Sudah senang belum? Senang belum? Gembira belum? Mantap belum? Kok lemas? Mantap tidak? Bu? Mantap tidak? Oke tidak? Adem atau panas? Panas susah. Adem dari sholawatnya, dari majelis sholawat dan juga marawis kita luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Ketua DKM Ustaz Zailani yang dirahmati oleh Allah SWT, Ustaz Daud, Ustaz Hasan, dan juga sesepuh semuanya yang luar biasa semuanya, dan juga ibu-ibu luar biasa. Ada yang masih perawan, ada yang masih muda, ada yang sudah tua mau mati, tapi semangat semuanya. Takbir. Luar biasa. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang paling tinggi kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan derajat yang sangat tinggi kepada kita semuanya. Diabadikan langsung oleh Allah SWT di dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kemuliaan yang paling tinggi bagi umat ini adalah kita ini diberikan nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nabi. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, Allah SWT langsung memberikan pujian kepada Rasulullah, memberikan garansi langsung kepada Rasulullah. Allah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah kami utus seorang rasul min anfusikum, dari kaum kalian. Luar biasa, Bu. Ayat ini ditegaskan oleh Allah menggunakan kata laqad. Sungguh-sungguh, pasti. Apa pastinya para jamaah sekalian rahimakumullah? Yakni diutus seorang rasul. Rasul ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Merupakan bukti kebenaran tentang Islam, merupakan garansi tentang kemuliaan Islam, merupakan garansi yang menjadi kebenaran Islam, ibu-ibu sekalian. Dan ditegaskan oleh Allah SWT, yakni kami utus seorang rasul kepada kalian min anfusikum, dari kaum kalian. Luar biasa, Pak. Makhluk yang paling hebat di muka bumi, yakni Rasulullah. Makhluk yang nanti masuk surga pertama kali adalah baginda Rasulullah, diberikan kepada kita, Pak. Coba. Dan kemuliaannya, Pak, dikatakan dari kaum kita, dari bangsa kita. Allah bisa mengutus nabi itu dari bangsa malaikat, bisa, Bu. Tapi tidak, Allah mengutus nabi itu dari bangsa
manusia. Subhanallah. Agar apa, Bu? Agar semua yang kita alami itu bisa mencontoh Rasulullah. Coba Pak, kalau dari bangsa jin atau dari bangsa setan misalnya, ya Nabi itu dari bangsa gerandong misalnya Pak, ya bisa dicontoh tidak? Bisa ditiru tidak? Janji tidak menaikkan BBM, BBM-nya naik. Janji pajaknya itu tambah murah, ternyata tambah mahal. Janji dikasih sertifikat gratis, harus bayar. Itu kalau gerandong, Pak. Ya, susah untuk kita contoh, susah untuk kita tiru. Kalau baginda Rasulullah, subhanallah, dijamin oleh Allah SWT. Ya, Rasulullah menjamin siapapun panjenengan kelak, yang ibu-ibu yang sudah tua, yang wajahnya tidak cantik lagi, yang mungkin wajahnya sudah kempong, nanti pasti menjadi manusia yang paling baik di akhirat di surga. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Akan menjadi pemimpin 72 bidadari yang paling cantik di surga. Betul tidak? Bener nama boten, Bu? Leres nama boten? Mantap atau tidak, Bu? Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita ini tidak cantik, Bu, tidak masalah. Ya. Jadi Bapak kalau istrinya tidak cantik, sabar, Ge. Sabar. Kalau istrinya gendut, kalau istrinya gembrot, kalau istrinya bau, sabar. Asalkan dia solihah. Karena nanti kalau masuk surga dia menjadi pemimpin 72 bidadari, berarti yang paling cantik. Mantap tidak, Pak? Oke tidak? Jos tidak? Oh, jempol katanya, Bu. Ya, ibu-ibu tidak usah khawatir. Kalau hari ini tidak bisa ke salon, tidak bisa kerimbat, sabar, sampaikan kepada bapak mengko kalau di surga insya Allah aku ini cantik jelita. Ya, amin. Kalau bapak ingin wajahku nanti seperti Marilyn Monroe, langsung dadi gler gitu, Bu. Ingin jadi Madonna, langsung jadi kalau di surga. Nah, itu yang pertama, Bu. Ya, Rasulullah berikan contoh kalau nanti kita diuji miskin oleh Allah SWT, nyontoh Rasulullah pasti selamat. Kalau kita diuji kaya, kita akan dermawan, harus nyontoh Rasulullah. Kalau kita diuji menjadi pejabat, nyontoh Rasulullah, maka akan selamat. Kalau kita diuji dengan sakit, juga nyontoh Rasulullah. Kalau kita punya istri 4, biar selamat harus nyontoh Rasulullah. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Pingin tidak? Wah, pingin, Bu. Bapak pingin. Ya, ingin tapi kesempatan dan kemampuan tidak ada. Harus sabar. Takbir. Sudah cukup, Pak, ya? Luar biasa. Yang kedua, di dalam ayat ini Rasulullah menegaskan, Allah SWT menegaskan harisun alaikum. Rasulullah itu memiliki keinginan yang tinggi kepada umatnya. Harisun alaikum, sungguh sangat berat perasaan Rasulullah itu atas penderitaan kita. Allahu Akbar. Semua sudah diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ya, ketika Rasulullah itu diutus menjadi seorang Rasul, baru diangkat, Rasulullah mengatakan la rohatal ba'dal yaum ya Khadijah. Tidak ada hari istirahat hari ini dan seterusnya ya Khadijah. Luar biasa. Ya, seluruh hartanya Rasulullah sudah diberikan untuk umat. Ya, seluruh nyawanya sudah diperjuangkan untuk umat. Sampai, Pak, subhanallah, Rasulullah mau mati saja yang dipikirkan umat. Ummati mau mati itu, Pak. Ya, kira-kira panjenengan kalau punya istri cantik sekali, terus panjenengan istrinya mau mati, kira-kira gimana? Ojo mati sih, ojo mati, Bu, ojo mati gitu ya. Nah, gitu. Kalau istrinya jelek, cepat mati ya, Bu, cepat mati ya, Bu, kan begitu. Betul tidak? Nah, begitu, Bu.
Ini diminta Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ketika Rasulullah ditunjukkan bagaimana ketika nazak sakaratul maut itu diambil, Rasulullah mengatakan selemah-lemahnya, seringan-ringannya kalau orang itu munafik, kalau orang itu kafir, kalau orang itu dolim, maka ketika dicabut nyawanya itu seperti kambing yang dipotong-potong, Mbak. Coba, kecuali kita mendapatkan syafaat Rasulullah, ya, maka akan dicabut nanti dengan ringan. Maka Rasulullah minta, ya Allah, timpahkanlah ya Allah semua ya hisab itu, semua penderitaan umatku nanti ketika di akhirat itu timpahkan kepadaku, dan semuanya masukkan ke surga. Luar biasa. Semua doa Rasulullah itu dikabul para jamaah oleh Allah SWT. Cuman satu ini saja, minta umatnya seluruh dosa-dosanya, seluruh penderitaannya, seluruh kedolimannya, seluruh kemaksiatannya itu Rasulullah aja yang nanggung. Itu saking hebatnya Rasulullah, Bapak sekalian rahimakumullah. Ya, bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulullah itu selalu sayang kepada orang-orang mukmin, kasih sayangnya luar biasa. Ketika Rasulullah ya menyampaikan dakwah di Taif, kemudian Rasulullah dipukuli sampai dilempari batu, sampai kemudian sekujur tubuhnya ini berlumuran darah, Pak. Ketika itu Jibril datang, wahai Muhammad, apa yang kau inginkan dengan bangsa Taif itu? Apakah bumi ini, Taif ini akan aku balikkan sehingga dia ini terkubur hidup-hidup? Oh jangan, kelak dia akan beriman, kelak dia menjadi pejuang Islam. Takbir. Oleh karena itu Bapak sekalian rahimakumullah, ya, setelah Rasulullah SAW ini ya meminta kepada Rasulullah kemuliaan untuk umat ini menjadi umat yang terbaik, dikabul oleh Allah SWT. Umat ini nanti kelak akan memimpin dunia kembali di akhir zaman, juga dikabul oleh Allah SWT. Sampai umat ini, Pak, tidak hanya Rasulullah yang pertama masuk surga, tapi umat Islam sebelum umat-umat yang lain masuk surga, umat Islam terlebih dahulu masuk surga, Pak. Ini jasanya Rasulullah. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ketika Rasulullah sudah mengorbankan semua yang dia miliki, dan Rasulullah memiliki ambisi yang besar untuk umat ini, dan Rasulullah berkorban apa saja sampai nyawa, hartanya para jamaah sekalian rahimakumullah, maka Rasulullah berhak untuk mendapatkan imbalan. Imbalan yang pertama adalah Rasulullah kita cintai dan kita doakan. Ya, maka mencintai Rasulullah ini sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan ketika kita cinta kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Cinta saja, Pak. Nabi-nabi yang lain tidak begitu. Kita cinta saja kepada Rasulullah. Rasulullah bersumpah, berjanji di hadapan Allah akan memberikan syafaat. Kalau kurang-kurang sedikit kita tidak bisa masuk surga, ditambahi syafaat sehingga kita masuk surga. Ya, Rasulullah berhak untuk kita cintai, dan Rasulullah berhak untuk kita doakan. Maka setiap sholat 5 waktu kita membaca sholawat. Nah, mari sambil minum saya tolong dibacakan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha.
Jazakumullah khairan. Ya Allah, aduh macam-macam. Ya. Ibu-ibu sekalian, luar biasa. Digambarkan oleh para ulama di dalam sholawat tibil qulub tadi, Pak. Harisun alaikum. Ya, berat perasaan Rasulullah itu terhadap penderitaan. Makanya oleh para ulama digambarkan Rasulullah ini diturunkan untuk menjadi penyejuk jiwa. Kalau jiwa kita ingin sehat, kalau jiwa kita ingin kuat, maka harus bersama Rasulullah dan Al-Quran. Demikian juga kalau ingin sehat, ingin kalau sakit itu kemudian sembuh, obatnya adalah Rasulullah. Ya, wadawaiha. Demikian juga kalau di dunia ingin terang, Pak, ingin lancar perjalanannya, tidak tersandung, tidak terjungkal, tidak korupsi, tidak stres dikit-dikit, ya, tidak kemudian apalagi bunuh diri, tidak bertengkar, maka Rasulullah itu menjelaskan harus kembali kepada Rasulullah dan Al-Quran, kembali kepada sunnah dan Al-Quran. Betul tidak, Bu? Betul tidak? Jadi kalau panjenengan diuji Allah dengan miskin, tapi akan menjadi hebat kalau bareng Rasulullah dan Al-Quran. Betul tidak? Betul tidak? Kalau panjenengan punya tetangga, maka panjenengan akan hebat dengan tetangga panjenengan kalau panjenengan meniru Rasulullah dan Al-Quran. Betul tidak? Kalau panjenengan punya anak banyak, kalau ingin menjadi sholihah, kalau rezeki kurang dicukupkan oleh Allah, kalau rezeki lebih maka akan menjadi dermawan, harus bersama dengan Rasulullah dan Al-Quran. Betul tidak? Leres nama badan? Ya Allah, saya nama badan. Coba sih kita tes. Siap dites? Benar. Kok si itu yang jawab? Sampai jam berapa ini tadi? Oh, jam 11 ya. Alhamdulillah. Siap jam 11? Siap tidak? Sampean siap suara untek ini ya. Coba Bu, contoh sederhana Bu, yang Rasulullah mencontohkan, Pak. Kalau kita ini masuk rumah disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita disunahkan mengucapkan salam, Pak. Maka yang ada di dalam wajib menjawab salam. Dan ketika ini dilakukan langsung, Pak, malaikat menutup pintu itu sehingga setan tidak bisa masuk, kemaksiatan tidak bisa masuk. Percaya nama betul? Bener apa orang? Dilaksanakan apa orang? Mantap ini Pak DKM. Mantap ini jamaah ya. Nah, setelah salam Bu, dijawab salam, maka ibu-ibu cepat diambil tangannya bapaknya, salaman, dicium Bu. Ya, dan kata Rasulullah ketika itu salamnya tangannya dijemput Pak, dipegang oleh ibunya. Jadi ibunya dulu yang disunahkan untuk memegang tangan suami. Rasulullah dawuh kepada kita, tasaqatat dzunubihima min khilali asabihima, akan berguguran dosa-dosa mereka hingga terlepas salaman. Tentu kalau ibunya ini cinta kepada bapaknya, tidak gampang dilepas. Biar dosanya ini entek kabeh krotok gitu. Iya Pak, mau kerja nih Pak, hancur mau wis hancur kabeh, dodolan gak laku, basi gak oleh duit, wis ora apa-apa Pak, sing penting bapak iki sik dadi wong laki-laki, tidak LGBT. Itu Pak, belum dilepas ini oleh si ibu. Ngadu sana itu grotok-grotok Pak, entek kabeh Pak. Kata Ros, rontok kata orang sini ya. Nah, belum dilepas, ditanya lagi oleh ibu, Pak, piye Pak, wis ora usah pusing-pusing kepalanya. Saiki ngombe apa? Kopi, teh, air panas, kopi luwak. Oh, kopi luwak aja Bu. Ada apa ora kopi luwaknya? Ada tidak? Oh, enggak ada Pak.
Gak tahu kayak blonjo dah. Ya Allah. Orang apa-apa Pak? Ya, yang penting ngombe. Ya, ini ada kopi, tapi kopi susu. Gelem apa ora? Wah, gelem ya, luar biasa. Ini belum dilepas, Pak. Belum dilepas ini. Coba dibuatkanlah kopi, Pak, kapal api. Ya. Masih ditanya lagi oleh Ibu, setelah minum kopi kapal api gimana, Mas? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Gimana ya suamiku? Mandi air panas? Air dingin sekali atau panas sekali? Panas sekali, dah aku ndang mati dah. Bu, nih ya gitu. Belum dilepas ini, Pak. Coba. Wah, gak iso, Pak. Gak iso, Bu. Gak iso, Pak. Gak iso. Mi, gak iso. Langsung turu ae saiki. Nah, gitu. Nah, langsung turu ae. Gelem apa ora, Bu? Oh, gelem katanya, Pak. Luar biasa, Pak. Mantap enggak kalau seperti ini? Oke, tidak? Coba kalau enggak begitu, Bu. Assalamualaikum. Mohon nengai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Misalnya orang dijawab mau, Pak. Assalamualaikum. Menengai. Assalamualaikum. Menengai. Caranya sih Bapak. Boy, kok gak ono suarane blas kok gak jawab. Dapurmu itu. Ya, kopengmu budek ta. Wis tak jawab mah iku. Dasar wis tuwek elek gak duwe. Ya, gak duwe uang. Ya, kopinya budek. Wis tak jawab tadi itu. Wis ndang mlebu-mlebu. Kalau seperti ini, Bu, ancur tidak? Ancur tidak? Sakit tidak hati kita? Ah, itu, Pak. Sakit tidak? Coba kalau yang seperti pertama tadi, mantap tidak? Oke tidak? Jos tidak? Nah, itu kalau nurut Rasulullah, Bu, nurut syariat nurut Quran dan sunnah. Orang iso, Pak, itu dibeli 1 miliar gak iso itu. Duitnya akeh, bojone nyelkit. Sakitnya di sini, Pak. Betul tidak? Betul tidak? Omai magrong-magrong, istrinya judes. Sakitnya di sini, betul tidak? Nah, itu, Pak, luar biasa. Terlalu katanya ini. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah dan bapak sekalian. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Keluarga kalian harus sukses. Keluarga kalian harus hebat dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga, Bu, kalau ibu diuji punya tetangga, Bu, tidak boleh dibiarkan. Rasulullah mengatakan min sa'adatil mar'i ajarus sholih. Di antara kebahagiaan yang paling tinggi, Bu, itu adalah punya tetangga yang bagus. Nah, gitu. Punya tetangga yang baik. Jangan disoting terus, Mas. Sono yang disoting. Ibu-ibu masuk YouTube. Nah, itu yang cantik-cantik itu. Ya, nah, itu, Bu. Kata Rasulullah itu di antara kebahagiaan yang paling tinggi adalah memiliki tetangga yang baik. Tetangga yang baik berarti harus kita gauli dengan kebaikan, Bu. Maka apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetangga kita lakukan. Ketemu kita, assalamualaikum Bu Yeni, waalaikumsalam. Piye kabari, api opo ora? Api. Masak opo hari ini? Kau no sing dimasak gitu. Kita kasihlah masakan, Bu. Kita juga tidak punyanya hanya air putih saja. Kita kasih air putih, Bu. Loh, ketawa. Ya Allah. Dua ini air putih, kita kasih air putih. Ah, mantap itu. Demikian juga kalau ada tetangganya sakit, dikunjung gitu. Ya, Bu Fatma sakit apa? Bu Fatma ini, aduh perutku ini sakit sekali. Waduh, kalau sakit seperti itu Bu Fatma itu ya, itu seperti teman saya yang lain itu langsung wes gitu. Apa wes itu? Alias mati, Bu. Nah, ini nggak boleh. Jadi tetangga yang sakit tadi, Bu, kalau dengan nasihat kita tambah stres, tambah mati, ini namanya tetangga yang tidak bagus. Nah, disitulah kita beri motivasi. Sakit apa, Bu? Fatma, sakit perut, itu gampang itu.
Kalau sakit perut seperti itu, seperti teman di kantor saya kasih herbal ini, insya Allah 3 hari 4 hari dengan bacaan Al-Fatihah, insya Allah sembuh. Nah itu luar biasa, Bu. Makanya kalau tetangga yang seperti ini, Bu, seneng itu, Bu. Makanya kalau ibu-ibu misalnya rumahnya itu ada kemalingan gitu, kalau baik ya, pagernya dibaiki, kalau kita nyapu tetangga kita kotor, kita ya sapu, kalau kita punya masakan lebih kita kasih tetangga kita selalu berkunjung silaturahmi kepada mereka. Kalau ini kita lakukan, maka kata Rasulullah, pasti kalian memiliki tetangga yang bagus, kalian akan menjadi bagus. Nah, dikatakan oleh Rasulullah, la yarhamu wa la yurhamu, kamu tidak akan mencintai, kalau kamu tidak mencintai seorang, maka kamu tidak akan dicintai. Dengan sebaliknya, kalau kamu mencintai, maka kamu akan dicintai. Maka kalau ibu ini ya kemalingan misalnya, maling gitu ya, maka kalau ibu ini bagus, sedikit saja maling langsung datang semuanya, Bu, sekampung itu. Mana malingnya, sehingga malingnya lari. Coba kalau tidak bagus, Bu, maling, diem aja tetangganya. Maling, diem aja. Maling, diem aja, Bu. Kalau kita tidak bagus dengan tetangga. Emang gua pikirin, nah seperti itu, Pak, contohnya itu ya, tetangga yang ora apik. Nah gitu, Bu, luar biasa. Ya, kalau tetangga bagus, ya tetangga tidak bagus tadi, maka malingnya ada tetangga keluar. Maling, mana maling? Nanti kalau ke sini telepon saya dulu ya. Tak tunjukkan di mana emasnya, di mana dolarnya, di mana harta yang dia simpan. Itu kalau tidak bagus. Insya Allah ya majelis ini insya Allah bagus semua. Takbir. Ya, insya Allah penuh dengan barokah dan rahmat. Takbir. Ya, insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Shallu ala Nabi. Ya, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ya, yang terakhir ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Ya, kita tidak hanya bagus untuk diri kita sendiri. Kita tidak hebat hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak hanya mulia untuk diri kita dan keluarga kita saja. Maka tadi dikatakan oleh Rasulullah, maka Rasulullah ini memiliki ambisi yang besar agar umat ini menjadi umat yang terbaik. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, ya faraitu masyariqaha wa magharibaha fa inna ummati sayabluhu mulkuha. Kata Rasulullah, ya, sungguh aku ini diperlihatan di akhir umatku ini, belahan bumi timur dan barat. Ya, fa inna ummati sayabluhu mulkuha, dan umatku ini akan berkuasa sebagaimana yang telah diperlihatkan mulai dari bumi timur sampai bumi barat. Oleh karena itu, Bapak sekalian rahimakumullah, ya dunia ini terus-menerus terjadi perang antara yang batil dengan yang hak, antara Islam dengan yang kufur, antara Islam dengan yang zalim, antara Islam dengan yang munafik, Pak, sekarang. Ya, bisa kita lihat Bapak sekalian rahimakumullah. Ya, maka ketika orang-orang ya di Palestina, ketika dia berpegang teguh kepada Allah SWT, kepada Rasulnya, maka dia ditolong oleh Allah. Ya, Rasulullah menegaskan, perangilah orang-orang Yahudi, yakni orang-orang yang kafir harbi itu. Selalu dia menyerang, selalu dia mendolimi umat Islam. Ya, maka Allah SWT akan menjadikan ya batu-batu itu ya menyeru kepada orang muslim, hadza yahudiyu, ya inilah orang Yahudi, faktulhu, maka bunuhlah. Ya, peperangan antara orang ya mujahidin Palestina tidak seimbang dengan Israel karena didukung oleh Amerika. Tapi orang-orang muslim, orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi yakin betul kalau dia mati maka pasti dia masuk surga, syahid dia. Maka ini yang kemudian menjadikan dia berani, dan berapapun yang terbunuh dia tidak keluar dari bumi Palestina, Pak. Kenapa? Karena bumi Palestina ini adalah buminya para nabi. Maka kalau membela bumi para nabi, maka dia akan diberikan syafaat kelak di akhirat. Bumi Palestina ini ada Masjidil Aqsa, yang di sana Rasulullah pernah Isra dan Mi'raj, mampir ke sana, Pak. Maka itu adalah kemuliaan, dan sholat di sana pahalanya 1000 kali lipat dibanding di masjid yang lain.
yang lain di sana yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa akan diberikan kemenangan kelak ya di antara bumi-bumi Syam oleh Rasulullah. Demikian juga Pak, maka kita juga harus membantu ya, tidak hanya kita ini mendoakan orang-orang Palestina, tapi kita juga harus berjuang bagaimana lingkungan kita ini menjadi bagus. Maka wajib hukumnya dakwah. Dakwah itu tidak hanya seperti saya ini Pak berdiri, tidak. Panjenengan mengadakan marawis, panjenengan melakukan sholawat luar biasa. Yang tidak bisa marawis, tidak bisa sholawat lagi tetap mendapatkan pahalanya semuanya, dan semuanya akan mendapatkan syafaat kelak di hadapan Allah SWT. Ini sudah menolong. Apalagi kata Rasulullah, kalau ingin mulia hanya dengan Quran dan Sunnah, maka untuk bisa menjalankan Quran dan Sunnah, maka satu-satunya pintu adalah mengaji. Ya, maka kepada Ustadz Zailani, acara yang seperti ini jangan dilakukan hanya 1 tahun sekali. Ya, minimal adalah sebulan sekali. Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Marawis siap tidak? Tidak ada ongkosnya, siap tidak? Ustadznya tidak ada ongkosnya, siap tidak? Mantap itu. Jamaah tidak ada makanannya, siap tidak? Ibu-ibu tidak ada makanannya, siap tidak? Bawa makanan sendiri, siap tidak? Mantap itu Ustadz Zailani. Ya, tolong Bapak Pembina ya, disupport ini. Soalnya banyak yang sudah mau mati nih, didaftar. Harus kenceng ngajinya, Tad. Sholawatnya biar adem mereka. Dijamin Pak. Ya, diraketkan jamaah ini. Ada yang punya utang, didatangi. Jangan takut. Gimana Pak? Punya utang? Punya utang? Ketawa, ada katanya. Lapor kepada DKM. DKM dijawab, sabar. Sama-sama kita punya utang. Bareng-bareng. Kita nurut kepada Rasulullah. Ya. Kita kalau punya utang, maka kita kerja keras dan kita kembalikan. Kalau kita tidak punya uang untuk mengembalikan, kita datangi yang punya utang. Kita minta tempo, Pak. Rasulullah mengatakan, inna ahsanukum khairukum qada'an. Sungguh sebaik-baik amal perbuatan manusia yang dia berhutang dan membayar hutangnya. Orang punya hutang itu stres atau gembira, Pak? Orang punya hutang itu munyang-munyang atau gembira? Soalnya menurut orang kafir itu. Kalau menurut Rasulullah, kalau kita tidak bisa meminta hadiah, gaji kita kurang, minta warisan tidak ada, maka satu-satunya tidak boleh korupsi, tidak boleh maling, tidak boleh begal, bolehnya hutang. Itu jalan yang benar, Pak. Dan katanya Rasulullah, hutang itu bagus. Sebaik-baik amal perbuatan manusia yang dia berhutang dan membayar hutangnya. Mantap tidak? Oke tidak? Utang tidak? Jangan. Kalau tidak ada jalan, Buni, jalan terakhir hutang. Tapi kalau hutang jangan stres. Gitu, nurut Rasulullah. Stres atau enggak itu karena imannya, karena pikirannya, Pak. Kalau pikiran kata Rasulullah dan hatinya tadi tibil gulub ikut Rasulullah, maka menjadi tenang. Punya utang, Pak, ditagih orang, mati atau seurip? Seurip, Bu. Lah kalau masih hidup kenapa kita stres? Kalau kita dicaci maki, mati atau hidup? Nah, masih hidup. Lah kalau masih hidup kenapa kita stres? Maka kata Rasulullah, kalau kita dicaci maki padahal kita tidak salah, benar-benar tidak punya, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Ini iman yang benar, harus seperti itu, Bu. Kalau kita diuji dengan hutang. Ini yang dikatakan Rasulullah, kita harus dakwahi. Kalau ada yang kaya, nah seperti ini Ustadz kita, Ustadz siapa? Ustadz Dandan. Luar biasa Ustadz Dandan ini, ganteng ya. Istrinya 2. Oh 1. Harus 2 dia itu.